Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi dan kita akan belajar mengenai jaringan komputer. Materi kali ini adalah mengenai penggunaan paket tracer sebagai simulasi yang nanti akan digunakan pada perangkat Cisco. Baik, yang pertama adalah kita buka paket tracer kita. Oke. Kemudian di sini ada layar. Ya. Layar ini fungsinya untuk meletakkan objek-objek perangkat network kita ya. Sini. Terus kemudian di bagian bawah ada beberapa perangkat yang nanti akan kita gunakan. Di situ ada router, kemudian switch, kemudian hub, wireless, dan koneksi. Ya, untuk yang pertama kita akan membuat suatu network yang gambarannya seperti ini ya, networknya. Tidak bisa lihat di layar. Sini ada router, kemudian router lagi. Jadi kita akan bersimulasi mengkoneksikan jaringan dengan menggunakan dua router. Nah, fungsinya router di sini adalah menghubungkan antara dua jaringan yang berbeda. Di sini ada R1, kemudian R2 di sini. Oke, kita langsung aja ke bagian ininya ya, objeknya. Yang pertama kita lakukan adalah kita ambil objek router di sini. Di sini ada beberapa tipe router yang bisa kita gunakan. Kita ambil sembarang aja ya di sana. Di router tidak banyak port di sana. Di sana maksimal paling 4 port aja. Tapi kebanyakan cuma 2. Baik, sekarang kita ambil yang tipe 1841, kita taruh di sini. Kita ambil dua router, terus kemudian ambil PC. Di sini ada beberapa perangkat end user ya, macam-macam. Di sini ada PC, kemudian ada IP phone, VoIP, telepon, TV, dan lain sebagainya. Kita ambil perangkat PC di sini satu, kemudian di sisi router yang lainnya satu. Nah, kita sudah meletakkan beberapa objek perangkat network. Sekarang kita tambahkan koneksi. Nah, di sini ada beberapa jenis koneksi ya, straight dan cross atau crossover. Untuk PC ke router itu kita gunakan perangkat cross ya. Terus kemudian mungkin ada satu tips, bila kita lupa kita boleh ambil yang otomatis di sini. Nah, kita ambil otomatis. Sekarang saya ambil yang manual dulu ya, dengan menggunakan cross kabel. Kita ambil klik di sini kabelnya, kemudian kita klik di objek PC. Nah, di objek PC tersedia dua port ya. Di sini ada RS232 serial, kemudian yang satunya adalah flash Ethernet. Nah, kita ambil yang flash Ethernet. Anda perhatikan di sini ada ID-nya ya, flash Ethernet-nya.
0 atau 1 atau dan lain sebagainya. Yang jelas ada keterangan fast Ethernet di sini, kita ambil, klik. Kemudian kita hubungkan di router. Kita bisa lihat ada beberapa pilihan input di sana. Ada fast Ethernet, kemudian konsol dan AUX. Kita ambil fast Ethernet 00 ya. Oke. Di sini untuk sebagai pengingat aja supaya kita nggak lupa bahwa ketika kita ngambil port gateway ya, berarti kita tandain dengan 0 di sana supaya nggak lupa. Sebenarnya sembarang aja, tapi supaya nggak lupa kita ambil yang identitasnya adalah 0. Nah, pokoknya kalau ketemu namanya identitas 0 berarti itu adalah gateway. Oke, kemudian satunya juga sama. Dari PC ambil fast Ethernet 0, kemudian kita hubungkan dengan router ke pilihan fast Ethernet 0 juga untuk di sini. Oke, baik. Kemudian untuk router ke router ya, ibaratnya kita lupa ya, ini misalnya kabelnya pakai apa ini, karena ini disimulasi, Anda boleh gunakan yang otomatis dulu, nanti mereka akan mengarahkan kabel mana yang harus kita gunakan. Kita klik di sini, kemudian klik di router satunya. Nah, ternyata yang terbentuk adalah cross. Nah, maka nanti ketika kita melakukan praktikum di kondisi fisik, berarti yang kita lakukan adalah antara router dengan router kita gunakan kabel cross. Oke, baik. Sekarang kita akan bangun networknya di sini ya. Network. Saya akan ambil network dengan contoh di perkuliahan sebelumnya di teori. Kelas C, saya mau ambil kelas C 192.168. Di sini saya kasih 1 aja, kemudian network 0 per prefixnya 26 ya, 26. Nah, berarti kalau 26 subnetnya berapa? Nanti Anda cari sendiri ya. Untuk contoh kali ini saya mau menyebutkan bahwa 26 berarti untuk subnetnya adalah karena kelas C itu ada 3 ada 3 tempat di sana yang full dengan nilai 8, maka sisanya adalah 2 ya, 1 sebanyak 2 untuk oktet yang keempat. Berarti dalam hal ini yang full adalah 255, 255, 255. Yang terakhir untuk di kelas C ada sebanyak 2553, berarti ada 8 kali 3 berarti 24 ditambah kurangnya karena di sana ada 26 prefixnya, berarti tambah nilai 11 ya, angka 1 sebanyak 2. Nah, angka 1 sebanyak 2 ini kita nge-review lagi, berarti nilainya adalah 128 ditambah dengan 64, berarti 192. Oke, sekarang kita punya jaringan dengan subnet perfect dengan notasi perfect 26 dan notasi satunya yang dengan penggunaan penulisan subnet 192. Baik. Kemudian untuk yang di sini sama ya. Sini saya beri dengan 192.168.2.0 dan satunya untuk jaringan yang ketiga
3. Oke. Nah, sekarang kita punya logic network bentuknya seperti ini. Baru kemudian kita setting. Langkah selanjutnya adalah kita setting untuk masing-masing perangkat ini ya. Untuk melakukan setting berarti kita harus buka properti di masing-masing perangkat ya, karena ini simulasi, gambarannya sama ya, cuman kegiatannya yang berbeda. Untuk membuka kita klik aja pada perangkat tersebut. Nah, ini adalah contoh untuk membuka properti pada PC. Kemudian untuk routernya sendiri sama, kita klik satu kali di sini maka akan keluar properti pada router tersebut. Demikian juga yang lainnya juga sama caranya ya. Oke, baik, kita mulai di sini. Kita akan setting router yang pertama. Kita klik buka properti, kemudian karena di perangkat Cisco itu adalah berbasis teks ya, untuk men-setting maka kita pakai CLI nya ya, command line interface. Kita pilih yang CLI di sini, kemudian nanti muncul pertanyaan continue with configuration dialog. Nah, maksudnya apa? Artinya kita akan melanjut isian yang sebelumnya apa enggak, atau baru. Nah, kita tulis saja dulu di sini no, artinya kita buat konfigurasi baru. Anda enter sampai muncul prompt routernya ya. Setelah itu aktifkan mode edit setting router dengan perintah enable, atau kita tulis ENA aja ya, 3 huruf di depan. Oke, saya tulis dulu untuk lengkapnya di sini. Oke. Setelah enable masuk berarti kita sudah mengaktifkan router ini. Kemudian baru diberi perintah config T. Nah, config T ini adalah configuration terminal, artinya kita akan mengkonfigurasi terminal yang ada di router tersebut. Anda lihat tadi di situ ada terminal ininya ya, versi Ethernetnya, Ethernet 0, versi Ethernet 1 dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini berarti kita sudah sampai mengaktifkan router, kemudian memulai konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya masuk ke interface-nya. Berarti perintah yang kita berikan adalah interface ya, interface FA. Kita lihat identitasnya di sana. Di sana interface yang mau kita setting adalah identitasnya FA00, berarti INT interface FA 0/0. Enter. Nah, Anda lihat di sini promptnya adalah konfigurasi IF, artinya interface. Berarti kita sudah masuk ke interfacing tadi. Nah, di bagian sini di interface mestinya kita memberikan IP di sana ya. Nah, berarti ketika kita mau setting IP kita beri perintah address ya, IP address. Kita tulis IP address, IP add, kemudian kita tulis ininya apa namanya, IP-nya 192. Kita perhatikan di sini kita lakukan setting di sini, berarti kita
konfigurasi seluruh network yang ada di bagian 192.168.1.0. Jadi kita ngikut di sini ya, 192.168.1.1. Nah, kemudian kita beri subnetnya 255.255.255. Ikut di situ perfectnya adalah 26, berarti subnetnya 192. Oke, sampai di sini berarti kita sudah memberi IP pada network pada router yang pertama di terminal nomor 0 ini ya. Kemudian perlu diingat untuk memberikan, ini ceritanya gateway selalu diberi nilai 1. Seperti tadi, sebenarnya bebas saja memberi nilainya, tapi untuk mengingat, mudah diingat. Kalau kita ditanya gateway-nya berapa, berarti gateway-nya pasti nomornya 1. Nah, itu. Oke, kalau sudah, kita beri perintah no shut. No shut itu artinya adalah kita simpan konfigurasinya tanpa melakukan shutdown atau reset ulang pada perangkat Cisco. Oke, sudah no shut, kemudian enter lagi. Nah, Anda perhatikan di sini ya, sudah linknya sudah up ya. Anda perhatikan di sini ada keterangan mengenai flash Ethernet 0 up, berarti dia sudah aktif. Oke. Kemudian kita exit, keluar dulu dari sini, kemudian kita exit, kemudian enter, exit lagi ya, sampai memang benar-benar keluar dari sini ya. Baik. Nah, di sini Anda lihat ada tanda hijau, berarti linknya sudah up. Kemudian kita setting untuk bagian PC-nya. PC, klik pada PC, masuk ke desktop. Kemudian sama seperti kalau Anda masuk ke perangkat komputer Anda ya, menggunakan desktop atau laptop, di bagian network terutama Windows ini ya, terutama ini Windows, tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini ada IP konfigurasi, kemudian dial up, terminal, command prompt, dan lain sebagainya. Kita masuk ke IP konfigurasi untuk memberikan IP di sini. Oke, baik, di contoh di sini kita masih menggunakan static ya, bukan DHCP. Kita klik di static, kemudian kalau static berarti kita harus secara manual memberikan IP pada perangkat tersebut. Kita beri 192.168.1. Karena 1 sudah digunakan di gateway, maka kita beri 2, nilai 2. Nah, untuk pemberian ini Anda bisa lihat di materi sebelumnya mengenai subnetting ya, mana IP yang bisa digunakan untuk perfect 26. Oke, sekarang kita tulis ininya, subnet masknya sudah terisi otomatis, tinggal kita isi yang oktet keempat ini 192. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya jangan lupa IP gateway kita isikan juga. IP gateway yang mana? IP gateway adalah IP tempat keluarnya network ini, ada di sini. Nah, berarti IP gateway-nya adalah di FA00.
00 tadi gateway nya. Kalau ditanya gateway berarti belakangnya adalah 1. Oke, baik. Oke, kita klik lagi. Oke, berarti kita sudah memberikan konfigurasi pada PC ini. Sedangkan di sini juga sudah. Nah, sekarang kita tes dengan melakukan ping ya. Kita klik lagi di PC, kemudian masuk ke command prompt. Kita tes apakah koneksi di PC dengan gateway itu connect ya. Kita tes dulu menggunakan ping ke mana? Ping ke gateway 192.168.1.1. Oke, sekarang sudah muncul ya reply di sini, berarti si router sudah memberikan jawaban kepada PC. Berarti dua perangkat ini sudah siap untuk melakukan komunikasi. Oke, baik. Selanjutnya kita lakukan juga di network di sisi sebelah kanan ini ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti tadi. Sama ketika kita men-setting antara PC dengan router. Kita setting dulu di router di sini. Router kedua masuk ke CLI. Continue with konfigurasi, no. Kemudian enable maksudnya ya, setelah enable konfigurasi terminal untuk mengaktifkan terminalnya, kemudian lakukan setting pada interface fast Ethernet, berarti INT FA 00. Anda ingat di sini 00 yang bagian sini ya, yang terkonek dengan PC. Kemudian kita lanjut dengan pemberian IP address alamatnya. Nah, kita lihat di sini di rancangan kita tadi ya, kita merancang di netbox ini dengan kelas C. Networknya adalah 192.168.3.0, perfectnya sama 26. Berarti kita tulis di sini 192.168.3. Nah, Anda ingat ini men-setting gateway, berarti beri nilai 1. Jangan lupa subnetnya adalah 255.192. Oke. Kita sudah memberikan setting, kemudian no shutdown, line up, sudah line up, berarti kita exit. Oke. Kita sudah mengkonfigurasi router yang di sini. Baru kemudian kita cek dengan drag di sini ya, overlay di sini, coba kursornya diletakkan di sini. Anda lihat ya, di situ ada keterangan fast Ethernet 00 sudah up dengan IP address-nya 192.168.3.1/26. Oke, sekarang yang PC kita lihat. Nah, di PC masih kosong semua ya. Fast Ethernet up tetapi IP address-nya belum terisi. Maka kita isi dengan network yang ada di PC tersebut, di jaringan PC tersebut. Kita masuk ke desktop, beri konfigurasi IP, disesuaikan dengan network yang berlaku di sana. Di sana ada 192.168.3, berarti di sini 192.168.3.2, kita kasih 2 ya, karena 1 sudah digunakan gateway. Kemudian subnetnya kita lihat
di situ perfectnya berapa, perfectnya 26 juga, berarti ini tab terakhir kita kasih 192. Selanjutnya default gateway sama 192.168 titik 3.1. Nah, ini default gateway-nya. Oke, sekarang kita sudah mengisi semuanya. Kita lihat di sini. Di sini gateway 3.1. Oke, betul. Nah, kita lakukan tes ping ya. Lakukan ping pada gateway 192.168.3.1. Oh sorry, ping ya. Nah, ada reply, berarti ada jawaban dari router tersebut. Oke, berarti kita sukses di bagian sini ya, network, internal networknya. Ini LAN-nya. Nah, kita sudah sukses di LAN. Nah, sekarang yang di WAN. Nah, ini WAN-nya ya. Berarti antara router dengan router. Antara router dengan router caranya sama seperti tadi juga ya, untuk settingnya. Tinggal kita menyesuaikan dengan jaringan logiknya tadi ya. Kita klik di sini. Kita setting di router nomor 0. Kita enable kan. Kita beri konfigurasi terminal, kita masuk ke interface ya, IP interface INT. Networknya kita lihat di sini. Di sini network yang berlaku antara router dengan router adalah 192.168.2.0. berarti kita beri 192.168.2. Tadi satu sudah ya, 192 titik. Oh ini baru ya, berarti 192.168.2.1. Oke, kemudian kita beri subnetnya 55.192. Interface oh salah ya, ini perintahnya kita ganti interface IP 192.168.2.1 192. Apa tadi ya? Oh salah ya, INT Fast Ethernet. Nah 01. Nah, kenapa FA01? Karena kita mau melakukan konfigurasi di terminal FA01. Kemudian beri IP address 2108.2.1. subnetnya 92 ya, enter. Kemudian exit renal shot, exit. Oke, sekarang kita sudah mengkonfigurasi di sini. Baru kemudian kita konfigurasi router yang satunya yang ada di sini ya, router nomor 1. Caranya juga sama, masuk ke CLI, kemudian kita enablekan, kemudian konfigurasi terminal, kemudian
interface INT, alamatnya terminal FA01. Sudah masuk konfigurasi interface, baru kemudian kita beri IP address 192.168 titik berapa di situ, 2.1 sudah, berarti kasih nilai 2 di sini dengan konfigurasi subnetnya 192.0.1 sip. Nah, jangan lupa untuk menghubungkan router supaya bisa berkomunikasi sama seperti yang tadi, yang di PC dan router, berarti dia harus dalam satu jaringan yang sama addressnya ya, atau subnettingnya harus sama. Oke, sudah kita lakukan ping, berarti kita sudah ini up semua ya di jaringan ini. Router sudah up, router yang satunya sudah, PC juga sudah ya. Baru kemudian kita cek dulu di sini. Nah, uplink semua, sudah uplink semua. Oke. Nah, sekarang karena tujuannya tadi adalah menghubungkan PC yang ada di sini di FA00 ini, di router 0 dengan di router yang satunya, maka kita tes ping dari PC 0 ke PC 1, pingnya sama ya. Kita lakukan ping dulu, ping, kita klik di komputer satunya ya, kemudian ping di ini apa ini, IP-nya berapa ini ya, saya lupa. Kalau lupa taruh aja di sini. Dia di jaringan 32, berarti kita ping di komputer sini dengan ping 192.168.3.2. Oh, ternyata destination host unreachable, RTO. Artinya apa? Berarti dia tidak sampai pada PC yang satunya, berarti tidak bisa ngobrol ini karena apa? Tidak ada jawaban reply-nya di sini ya, reply yang menyatakan bahwa pingnya sukses. Berarti ada yang salah di jaringan kita. Kita mengapa ya? Kita lihat yang penyebabnya ya. Kenapa kok kurang? Oh ya, kita harus lakukan routing. Nah, ini routing itu sebenarnya memberikan arah atau jalur kemana network kita mau lewat. Nah, routing ini ada beberapa macam, ada RIP, dan satunya apa saya lupa ya. Kita lakukan yang RIP dulu aja. Oke, sekarang masuk ke router, baru kemudian kita enablekan juga lagi, enable, kemudian setelah enable konfigurasi terminal. Nah, setelah sampai di konfigurasi terminal, Anda lihat di sini, karena kita tidak melakukan konfigurasi pada interface terminalnya yang FA tadi, kita akan memberikan routing. Berarti kita cukup sampai di sini, baru kemudian kita beri perintah route RIP. Nah, setelah route RIP, kita tulis ini di sini untuk semua IP yang ada di router di sini ya, mulai dari tadi gateway 192,
kita tulis network artinya, kemudian 192.168.1.0, enter. Kemudian net 192.168. network satunya adalah 2 ya, berarti 2.0, enter. Oke, kemudian baru exit. Nah, setelah memberikan road trip sudah komplit, kita masuk ke, atau kita tes dulu aja lewat PC ya, lewat PC untuk tes jaringan yang lain yang ada di router 0 ini ya. Kita lakukan ping juga, ping gateway 192.168.1.1, gateway sukses. Kemudian ping di network lain yang kita konfigurasi tadi 192.168.2. berapa di sini, titik 1 ya kalau nggak salah. Oke, berarti reply juga, berarti sukses ya, dari PC ke network yang lain ya, network yang keluar, network 1 nya. Oke, exit. Nah, sekarang yang di sini ini sudah komplit. Sekarang yang di sini kita konfigurasi terminal, config di router, konfigurasi router. Setelah itu beri network pada ini. Tadi di sini berapa ini anunya ya, kita drag di sini 31, berarti IP yang keluar adalah dua-duanya. Kita beri network 192.168.2.2, kemudian satunya adalah network 192.168.3.1, dan exit. Oke, sudah memberikan routing. Selanjutnya kita tes di PC. Kita tutup, beri command prompt ping ke gateway nya berarti 192.168.3.1, reply. Kemudian kita ping lagi di terminal yang keluar ya, terminal yang masuk ke WAN. Di sini tadi kita memberikan nilai 192.168.2.2. Oke, reply juga ya, berarti sukses. Antara PC dengan terminal yang keluar berhasil. Oke, kita tes sekarang yang tes terakhir di sini ya, dari PC ke PC dengan jaringan yang berbeda. Kita ping di PC 0. Kita cek dulu di sini IP PC yang di sini berapa ini, 192, berarti kita kembali lagi di sini, ping 192.168.3.2. Oke. Nah, jadi sudah reply ya. Berarti antara PC di jaringan satu dengan jaringan yang lainnya yang beda tipe jaringannya,
ternyata sudah bisa mereply, berarti jaringan ini sudah sukses semua ya, berarti sudah bisa jalan. Oke, berarti kalau sudah bisa connect semua di desain jaringan kita yang ada di sini, tinggal kita mau hubungkan nanti, mau digunakan untuk internet, mau digunakan untuk keperluan apa namanya, proxy kah, atau mau digunakan untuk keperluan network yang lainnya. Secara basic kedua komputer ini dengan jaringan yang berbeda sudah bisa komunikasi. Nah, oke, sampai sini dulu untuk pertemuan atau apa namanya, pembelajaran mengenai jaringan dengan menggunakan paket Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.